fatherless. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Yesaya 3 ayat 5. Kita menyebut negara kita dengan ibu pertiwi, menyebut pusat pemerintahan dengan ibu kota. Ketika ada peristiwa menyedihkan seperti bencana alam yang besar, kita mengucapkan dengan gambaran metafora ibu pertiwi sedang berduka. Sejajar dengan lagu yang populer untuk mengungkapkan kesedihan bangsa, yaitu lagu Kulihat Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati. Lagu yang iramanya mirip dengan lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa figur ibu lebih dipakai menggambarkan hubungan negara dan rakyatnya? Apakah hal ini mengungkapkan suasana psikologis kebatinan bangsa kita yang yatim atau tidak berayah? Perlu diketahui, akibat dari keluarga yang fatherless, anak-anaknya tidak akur, mudah mengasihi diri sendiri, kasar namun tidak tegar. Kita sebenarnya pernah mengalami masa-masa persatuan sebagai bangsa, yaitu pada masa perjuangan dan awal kemerdekaan. Namun sejarah mencatat kemudian pertikaian terus terjadi. Sikap penghormatan terhadap pemimpin kadang berlebihan, lalu kemudian juga kebencian yang berlebihan. Suasana gotong royong dan saling mendukung tak lagi tampak saat ini. Yang ada adalah saling menjegal dan saling bersiasat untuk menjatuhkan. Manis di depan, tapi membara di hati. Sebagai bangsa, kita tidak mungkin bisa melihat tantangan global yang mengancam, karena hanya persatuan yang harmonis yang dapat memenangkan persaingan. Saya jadi teringat akan cerita di Alkitab tentang Ismail, putra Abraham yang menjadi fatherless karena ditinggalkan sendirian dengan ibunya Hagar. Akibatnya keturunan Ismail tidak pernah menjadi bangsa yang akur, bahkan sampai sekarang. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kejadian 16 ayat 12. Kalau indikasi bahwa suasana kebatinan bangsa kita adalah benar, bahwa kita adalah bangsa yang yatim, yang cirinya suka bertikai, apakah yang harus kita perbuat? Sebuah pertanyaan yang jawabannya masih memerlukan diskusi. Namun sebelum menyembuhkan penyakit batin fatherless, kita perlu mengakui kalau itu memang keadaan kita. Karena pengakuan yang tulus, bukan penyangkalan, adalah awal dari mencari solusi yang benar. Perilaku seorang yang menyimpang dan kasar sering terjadi karena keluarga yang broken atau keluarga yang tak berayah.